Salam Rahayu, pemirsa dan para pecinta spiritualitas di Indonesia. Pada hari ini kita telah menyaksikan sebuah rejim di Timur Tengah mengalami kejatuhan yang sebetulnya sudah diprediksi dari awal harus jatuh. Walaupun kalau kita bandingkan dengan negara kita sudah mengalami proses-proses itu. Proses di mana kekuasaan yang otoriter itu harus ditumbangkan. Namun kita patut bersyukur pada bangsa Indonesia yang kesuksesannya sebetulnya lebih gemilang. Korban yang dilakukan oleh rejim seperti Assad di Suriah, sebetulnya Indonesia lebih besar daripada itu. Di mana kita saksikan di Suriah itu banyak sekali korban yang teraniaya di penjara selama bertahun-tahun, yang mengalami sebuah penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat cerita kelam Indonesia, di mana kekuasaan otoriter itu berkuasa, itu kita tahu berapa banyak korban yang dihasilkan dari pemerintahan yang otoriter seperti Orde Baru awal. Ada yang mengatakan 3.000 orang meninggal, 3 juta orang meninggal. Korban yang mungkin dianggap komunis, PKI atau yang dituduh dan sebangsanya. Atau orang-orang yang dipersalahkan, yang juga tidak tahu kenapa harus dipersalahkan. Nah, disinilah kemudian kita mesti sadar bahwa kekuatan bangsa Indonesia itu sebetulnya melebihi kekuatan-kekuatan semangat yang ada di Timur Tengah. Walaupun mungkin para pengamat yang ikut larut dalam euforia tumbangnya rejim Assad itu menggunakan jargon-jargon agama dan sebagainya. Di Suriah, tumbangnya Assad itu dilakukan oleh banyak fraksi bersenjata. Di Indonesia, proses-proses integrasi gerakan untuk menurunkan otoritarian di Indonesia tidak menggunakan fraksi-fraksi bersenjata. Itu sebetulnya jauh sekali ya, sisi keadabannya dibanding orang-orang Syria yang katanya beragama, yang katanya hafal ini dan hafal itu. Nah, sebetulnya kita patut bersyukur bangsa Indonesia itu mengalami proses integrasi dengan kesadaran penuh. Walaupun kita tahu bahwa masa depan Syria orang belum bisa memprediksi bakal kemana. Tapi dari gerakan-gerakan yang ada, pola-pola perjuangan, walaupun sekarang menampilkan sisi penyatuan dan lain sebagainya,
Mereka yang melakukan satu gerakan di situ berusaha dengan sangat besar sekali untuk melakukan integrasi, untuk menampilkan inklusivitasme, bukan menonjolkan sektarianisme. Jadi kita perlu dicatat bahwa inklusivitasme orang Indonesia sudah ditanam erat oleh ajaran-ajaran leluhur sendiri. Sementara di Syria berusaha untuk mentransformasikan inklusivitasme itu dengan pendekatan jargon-jargon agama. Oh, inilah sesuai dengan agama ini. Inilah yang berkeadilan sesuai dengan agama ini. Tidak menjarah properti orang lain sesuai dengan agama ini. Tapi di Indonesia, hal itu tidak penting. Apakah ini sesuai agama itu atau sesuai dengan agama ini? Tetapi bahwa nilai-nilai kebenaran itu dipahami oleh semua orang. Bahwa proses peralihan kekuasaan Orde Baru ke Orde Reformasi itu setelah lengsernya Pak Harto relatif tidak menimbulkan gejolak pertumpahan darah atau perubahan penjarahan yang masif di seluruh Indonesia. Dan tidak juga harus menerjemahkan semangat inklusivitasme itu dengan jargon-jargon agama. Inilah sebetulnya fondasi bangsa Indonesia yang sangat kuat. Tapi perlu diingat dan diwaspadai juga bahwa pergerakan yang terjadi di Syria itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana kekuatan-kekuatan asing bercokol, menancapkan kepentingannya di Syria, dan fraksi-fraksi yang ada itu terfragmentasi. Walaupun sedari awal memang sudah ada perbedaan di antara mereka. Bahwa perbedaan kita, bangsa Indonesia itu sangat jelas. Dari sisi sukunya juga sangat jelas. Berbeda-beda. Syria relatif sebenarnya bisa dikatakan satu suku walaupun memang ada Kurdistan di situ. Kalau kita bagi belah secara sederhana, mereka adalah kelompok Arab dan Kurdi, tapi sebetulnya bagi orang luar melihatnya ya sama saja. Bahkan di Syria itu terpecah menjadi 100 kelompok yang kemudian mengerucut menjadi 4 kelompok. Maknanya apa di sini? Bahwa ras satu sekalipun itu bisa terpecah belah, saling membunuh ketika otaknya itu dicocok dengan ideologi-ideologi ekstrim atas nama agama, atas nama sektarianisme, kemudian bisa diadu domba. Mereka yang melakukan satu gerakan ini dan itu, semuanya mengatasnamakan agama. Ini adalah lebih islami, ini adalah lebih benar, dan lain sebagainya. Dan kemudian pola-pola pendapat itu disakralisasi dengan label-label agama tertentu. Itu yang paling berbahaya. Makanya
di Indonesia, kita jangan sampai terjebak dengan model-model sektarian ala Timur Tengah. Perang panjang antara Sunni Syiah itu bukan perang kita. Saya catat dan saya jelaskan sekali lagi bahwa perang panjang antara Sunni dan Syiah itu bukan warisan kita. Kenapa kita harus ikut-ikutan bangsa Indonesia dengan membenci Syiah atau Sunni? Masih banyak komentar di media massa menyikapi lengsernya Assad di Syria dengan hujatan pro dan kontra. Ada yang anti Assad atau merasa kelompok Sunni, kemudian menghujat Assad dengan sedemikian rupa. Tentunya untuk lebih pantasnya adalah karena persoalan kemanusiaan. Dan juga kemudian merembet ke kebencian pada Iran. Terlihat sekali di situ. Ini adalah pola pikir yang berkembang di Indonesia. Kita seolah ikut terhanyut, terbawa pada sebuah persengketaan berabad-abad silam yang terjadi di sana. Bahwa yang menghujat Assad itu beralasan tentang kemanusiaan, ya pastilah. Bahwa pemerintahan yang otoriter itu tirani dengan pendekatan kekuasaan pasti memakan banyak korbannya. Yang banyak dan kejam. Kalau kita mau jujur juga, pemerintahan yang ada sekarang di Timur Tengah dengan model-model kerajaan juga itu dapat dipastikan juga memakan banyak korban. Tapi kita tidak tahu karena semua informasi tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Sekali lagi untuk bangsa Indonesia yang menyimak dan melihat tentang Syria saat ini, perkembangan yang terjadi dengan lengsernya Assad itu, kita cukup mewaspadai, mengawasi pergerakan-pergerakan imbas dari persengketaan di sana itu dengan kepala dingin. Dengan juga memperkuat identitas nasional kita, identitas kebangsaan kita, bahwa kita tidak akan terprovokasi untuk memihak ini dan itu, bahwa kita berempati tentang rakyat Suriah karena kekejaman Assad sudah pasti, bahwa kita juga tidak menyetujui tentang model-model pemerintahan tiranik, ya sudah pasti. Tapi kita harus punya cara, punya metode, dan punya komunal, semangat nasionalisme sendiri, bagaimana persoalan itu diselesaikan dengan baik. Kita juga akhirnya juga bisa paham mengapa HTI dan FPI itu dilarang. Model milisi atau model laskar-laskar seperti itu, apakah itu tadinya HTI dikembangkan pada saat ini memang adalah bersifat gerakan pendidikan ataupun gerakan budaya dan sebagainya. Tapi semangatnya adalah semangat model-model sektarian. Semangat yang lebih
ekstrim dalam sisi pemikiran. Kita tidak akan bisa membayangkan hal itu, atau mungkin kita akan menilai dalam kondisi saat ini, wah tidak mungkin bisa seperti di sana. Iya, tapi perlu dicatat, bila keadaan bangsa chaos, ribut, kacau, suplai senjata dari luar masuk pada HTI, jangan dikira HTI yang tadinya lemah bisa berubah menjadi sebuah milisi bersenjata juga. Bila keadaannya chaos, senjata bisa didapat dari luar. Oleh karena itulah, kita bangsa Indonesia harus mewaspadai dan membentengi diri dari ideologi-ideologi yang lebih pada memperkuat semangat sektarian yang ujungnya adalah pemikiran disintegrasi, pemikiran yang hanya mementingkan kelompok yang pada akhirnya bila para pemimpinnya atau sebagian dari komunitas itu tidak mampu untuk merumuskan semangat inklusivitasme, semangat kebersamaannya, maka itu menjadi bara yang sulit untuk dipadamkan. Sekali lagi, untuk bangsa Indonesia hendaknya mewaspadai pergerakan-pergerakan di Timur Tengah yang dapat mengekspor ideologi sektarian yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Satu keluarga bisa pecah, satu bangsa bisa pecah. Jangankan satu bangsa, satu keluarga pun bisa pecah. Hanya karena dengan mudah menanamkan pikiran-pikiran yang salah pada anak turunan kita. Demikian, saya hanya memberikan pesan kepada bangsa Indonesia agar kita tetap bersama, bersatu, guyup, dan menjaga tradisi-tradisi leluhur, budi pekerti yang baik dari warisan nenek moyang kita. Kita bangga pada nenek moyang kita. Merdeka. Salam Rahayu.